Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatni dari kelas PGMIF. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran, terutama yaitu model pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari tentang macam-macam model pembelajaran pada mata kuliah yang lain ya. Jadi saat ini kita akan mengingat kembali apa saja pengertian dan macam-macam serta karakteristik tertentu dari sebuah model pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Banyak para ahli yang mengartikan tentang model pembelajaran. Di antaranya, model pembelajaran menurut Joy dan Weil adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Yang kedua yaitu menurut Rusman, model pembelajaran dapat dijadikan sebagai pola pilihan, artinya para guru diperbolehkan memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang ketiga, menurut Dignas tahun 2001, model pembelajaran bisa berarti suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Kemudian menurut Winata, model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini merupakan prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat penilaian pembelajaran. Kemudian, apa saja ciri-ciri model pembelajaran? Nah, di PPT sudah saya sebutkan 4, yaitu yang pertama, bersifat rasional, teoritik, yang disusun oleh penciptanya, yaitu sesuai siapa yang menciptakan model tertentu. Yang kedua, berorientasi pada mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, berpijak pada cara khusus agar model tersebut sukses dilaksanakan. Maksudnya memiliki sintak-sintak tertentu atau tahapan tertentu bagi setiap model. Yang keempat, berpijak pada lingkungan belajar kondusif agar tujuan tercapai. Selanjutnya, fungsi model pembelajaran. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memudahkan para dosen atau guru dalam membelajarkan atau mengajar para muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa saja macam-macam model pembelajaran? Di antaranya, 1. Model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual. Yang keempat, model pembelajaran indeks Kartmat atau mencari pasangan. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Yang keenam, model pembelajaran pakem. Yang ketujuh, model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Yang kedelapan, model pembelajaran inquiry terbimbing. 9. Model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Nah, sebenarnya masih banyak sekali model pembelajaran yang lain, namun di sini saya sebutkan 9. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan model pembelajaran. Persamaannya, dari berbagai macam model pembelajaran yang ada, pembelajaran tersebut sintaknya memiliki komponen-komponen yang sama. Contohnya, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap model pembelajaran diakhiri dengan tahap penutup pembelajaran yang di dalamnya meliputi kegiatan merangkum pokok-pokok pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. Kemudian perbedaannya, tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang berbeda. Misalnya, menggunakan model pembelajaran kooperatif.
memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel, seperti tersedia kursi dan meja yang mudah dipindahkan karena sistem pembelajaran yang berkelompok. Kemudian pada mode pembelajaran diskusi, para siswa duduk di bangku yang tersusun secara melingkar. Sedangkan mode pembelajaran langsung, siswa ini duduk berhadapan dengan guru. Nah, kenapa sih mode pembelajaran itu penting untuk kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuannya? Yang pertama, alasan mengapa pentingnya sebuah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang efektif ini sangat membantu dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Kemudian model pembelajaran ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kemudian variasi model pembelajaran dapat memberikan gairah atau semangat belajar bagi peserta didik, menghindari rasa bosan, dan akan berimplikasi pada minat serta motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada model pembelajaran kontekstual yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pengertian dari model pembelajaran kontekstual. Menurut Mulyasa, pembelajaran kontekstual Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa ini mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Sanjaya, mengemukakan bahwa CTL adalah suatu konsep pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Kemudian menurut Johnson, merumuskan bahwa CTL merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna atau arti dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kontekstual ini adalah model pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. Jadi bisa diartikan bahwa model pembelajaran kontekstual ini singkatnya yaitu mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa sehingga pembelajaran dapat bermakna. Kemudian apa saja karakteristik pembelajaran kontekstual? Nah, pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan konteks authentic learning in real life setting. Artinya pembelajarannya real atau nyata. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. Yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, kerjasama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Yang terakhir yaitu pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Nah, berikut adalah komponen utama pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Nur Hadi, CTL ini memiliki komponen utama yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penilaian nyata. Nah, pengertian konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir pembelajaran CTL, yaitu bahwa pengetahuan ini dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak bersekonyong-konyong. Nah, pembelajaran konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif
kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar bermakna. Kemudian inquiry atau menemukan. Nah, inquiry adalah suatu ide yang kompleks yang berarti banyak hal bagi banyak orang. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Nah, dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Menurut Nur Hadi, ini pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menuntun siswa berpikir dan untuk membuat penilaian secara kontinu terhadap pemahaman siswa. Siswa ini belajar mengajukan pertanyaan tentang gejala-gejala yang ada, belajar bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang dapat diuji, belajar saling bertanya tentang bukti, interpretasi, dan penjelasan-penjelasan yang ada. Nah, pertanyaan ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, berbagai macam bentuk, dan berbagai macam jawaban yang ditimbulkannya. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Komponen ini menyarankan bahwa prestasi belajar sebaiknya diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Jadi prestasi belajar ini bisa diperoleh dari sharing antar teman, kelompok, dan antara yang tahu kepada yang tidak tahu, baik dalam maupun di luar kelas. Kemudian pemodelan. Modeling ini adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Nah, pemodelan ini dapat berupa demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau aktivitas belajar. Contohnya bukan untuk ditiru persis, tapi menjadi acuan pencapaian kompetensi siswa. Dalam kontekstual, guru bukan satu-satunya model, tapi model ini dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Model juga dapat didatangkan dari luar. Kemudian refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir tentang ke belakang, tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang baru saat ini kita terima. Nah, refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan terhadap apa yang baru diterima. Nah, di sini guru membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Dengan begitu, siswa bisa merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang sesuatu yang baru dipelajarinya. Yang ketujuh yaitu penilaian nyata atau authentic assessment. Nah, menurut Nur Hadi, ini pada hakikatnya penilaian yang benar adalah menilai apa yang seharusnya dinilai. Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Nah, ciri-ciri penilaian autentik adalah pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, proses, kinerja, dan produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan siswa yang nyata. Dan yang terakhir, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian siswa, bukan ke keluasannya. Kemudian skenario pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan, jadi menemukan ya. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memunculkan rasa ingin tahu dari siswa.
tentang suatu topik yang dipelajari. Kemudian, menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi model, bahkan media yang sebenarnya. Kemudian membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada siswa. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme atau membangun. Yang ketiga, kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Dan yang keenam, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Kekurangan, jadi pembelajaran kontekstual ini memiliki kekurangan juga. Yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual ini berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Dan yang terakhir, guru lebih intensif dalam membimbing. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan model kontekstual dengan model tradisional. Nah, kalau model kontekstual ini pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Kemudian siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan. Dan yang keempat, selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Kalau model tradisional itu pemilihan informasi ditentukan oleh guru, siswa secara pasif menerima informasi. Kemudian pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Dan yang terakhir, keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang model pembelajaran yang terutama yaitu pembelajaran kontekstual. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.